kasihi, silakan boleh kembali. Ya, terima kasih semuanya. Kita boleh bersyukur pada saat ini tema yang akan dibawa adalah Roh Kudus beri kemenangan. Saudara, lewat pujian ini adalah memberikan satu ungkapan, satu keadaan di mana kita seringkali menjadi bingung, menjadi cemas, menjadi bimbang. Sebab kita sedang menantikan pertolongan daripada Tuhan, tetapi pertolongan demi pertolongan tidak nampak. Maka tadi dikatakan ngalor ngidul dari utara ke selatan mencari jawab. Dari timur ke barat mencari jawab. Tetapi semuanya tidak pernah datang. Mengapa saudara? Sesungguhnya pertolongan itu hanya ada pada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah Roh Kudus telah ada dan diam di dalam hidup kita? Mengapa kita harus mencari ke sana kemari? Meletihkan, melelahkan, bahkan membuat kita putus asa. Itu sebabnya pada saat ini saudara, dengan tema Roh Kudus beri kemenangan, saya sangat berharap bahwa seluruh anggota KKS dimanapun berada, saudara semua saat ini mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar menang, tetapi lebih daripada pemenang. Amin. Saudara yang saya kasih, firman Allah dikatakan demikian dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang saya kasihi, minggu ini adalah minggu istimewa bersama dengan seluruh umatnya di muka bumi boleh memperingati akan hari Pentakosta dan sekaligus hari turunnya Roh Kudus. Momen ini sangat penting, momen ini sangat berarti. Apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 sangat jelas. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu para murid. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dua peristiwa yang penting dalam
saat penantian akan janji Allah. Kamu jangan tinggalkan tempat ini sampai diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Dan mereka tidak tahu kapan akan tiba hari itu. Tetapi sesuatu yang ajaib bertepatan dengan hari Pentakosta. Hari sukacita, di mana berbicara tentang panen raya yang sangat luar biasa itu. Saudara yang saya kasihi, di tengah sukacita itu ada satu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu turunnya Roh Kudus. Pribadi pengganti Yesus yang dijanjikan. Untuk apa? Membuat umat tidak bingung, tidak linglung, tidak hilang harapan, agar umatnya memiliki kekuatan yang baru, memiliki semangat yang baru, bahkan memiliki kuasa yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, di Yerusalem berkumpul banyak orang dari segala bangsa, dituliskan dalam Alkitab. Mereka semua tercengang, semua menjadi heran, sebab orang-orang ini bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang asal mereka berada. Saudara yang saya kasih, diungkapkan dari ayat yang ke-7 demikian. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini orang-orang Galilea. Murid-murid ini semuanya orang-orang Galilea. Kok bisa berbicara dengan bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya? Mereka takjub. Dan saya mau sampaikan, saudara, kuasa yang sama masih ada sampai hingga sekarang. Kuasa yang sama masih ada dan berlaku sampai sekarang. Belum pernah Roh Kudus undur daripada kehidupan setiap kita. Maka dari itu, saudara yang saya kasihi, mari kita lihat, saudara bukan hanya seorang pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Murid-murid adalah pribadi yang sangat lemah pada saat itu. Duka cita yang menyeliputi pikiran mereka, jiwa mereka. Beban yang sangat berat secara psikologis. Tekanan daripada pemerintahan Romawi pada saat itu. Membuat mereka menjadi sangat gelisah dan takut. Tetapi mereka hanya belajar nurut. Bahasa kita apa? Manut. Maka seringkali kita juga melihat tulisan di luar sana, do manut to. Do manut to. Jadi orang Kristen itu paling enak kalau manut, nurut. Apa yang dikatakan Tuhan ikuti saja. Apa yang difirmankan jalankan. Hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu urusannya Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang saya kasih, inilah hal yang sangat menarik. Ketika orang-orang yang ada di Yerusalem pada hari Pentakosta, mereka dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai suku bangsa. Kalau dikatakan tadi, saudara, dari Partia, Media. Partia itu adalah berbicara wilayah Iran. Cukup jauh lokasi daripada mereka. Orang-orang Galatia tidak bisa berbicara bahasa Iran. Dikatakan juga Media, Iran purba, keturunan Yafet. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kok bisa mereka berbicara bahasa-bahasa yang seperti asal mereka? Mereka adalah saksi sejarah. Itu sebabnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Saya ingat kalau sudah berbicara dengan bahasa seperti ini, apa yang dituliskan dalam Alkitab ini pernah terjadi dalam kehidupan keluarga besar saya. Ketika mula pertama kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan ketika pertama kali kami mengenal apa yang namanya kepenuhan Roh Kudus,
atau turunnya Roh Kudus, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, nenek saya berkata, kalian semua kayak orang kesetanan. Kalian tidak menggunakan bahasa yang tidak bisa kita dengar, yang tidak bisa kita kenal maksudnya. Karena menggunakan bahasa roh, glosolali. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi saat itu? Nenek saya berkata, coba kalau kalian bisa bicara bahasa Belanda, aku baru percaya kalau di dalam diri kamu itu ada Tuhan. Dan saat itu ibu saya bersama anak-anak termasuk saya, kita berdoa, kita memuji menyembah Allah. Dan akhirnya Allah berfirman dengan sangat jelas. Bicara nubuatan itu lewat ibu saya berkata begini, bawalah ibumu, berarti nenek saya. Aku akan berbicara kepada dia. Saudara yang saya kasih, apa yang terjadi sesuatu yang luar biasa. Memang nenek saya ini adalah ibu tiri daripada mama. Karena nenek saya yang asli meninggal pada saat serangan Belanda atau Clash kedua. Kena peluru Belanda. Nah saudara yang saya kasih, nenek saya tahu persis kalau ibu saya nggak bisa berbahasa Belanda. Maka dia berkata, kalau kamu bisa ngomong bahasa Belanda, aku baru percaya bahwa ada Yesus dalam dirimu. Tetapi Tuhan berbicara dengan jelas, bawalah ia, bawalah ibumu, aku akan berbicara. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kita memuji dan menyembah Allah, hadirat Allah luar biasa datang. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu saya bisa berbicara bahasa Belanda sangat lengkap, bahkan menurut nenek saya grammarnya pun benar. Yang intinya mengatakan, akulah Allah yang hidup. Yesus orang Nazaret yang diam dalam hidup anak dan cucumu. Akulah yang memberikan semua bahasa ini. Aku memakai mereka. Percayalah, keselamatan bagimu telah kusediakan. Saat itu juga nenek saya menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka dari itu saudara, inilah sesuatu yang spesial. Sesuatu yang khusus. Apakah hal ini terus-menerus terjadi? Jawabannya tidak. Karena Allah berkehendak. Allah mau supaya seisi keluarga diselamatkan. Maka terjadilah penyelamatan secara luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Banyak cara, banyak tanda yang bisa Tuhan beri. Tidak salah saudara minta tanda, tetapi jangan mencobai Tuhan. Kalau saudara telah menjadi percaya kepada Kristus, mari saudara jangan cobai Tuhan. Tapi kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan buat. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan atau kelaparan? Atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabannya sekali-kali tidak. Tidak ada satupun hal, peristiwa, proses hidup yang seperti apapun modelnya yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena saudara dan saya telah didiami oleh pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dialah yang memberi kemampuan, Dia yang memberikan akal budi, Dia memberikan hikmat, Dia memberikan pewahyuan, Dia yang mengungkapkan segala sesuatu. Saudara, dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan demikian. Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa saudara? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Saudara yang saya kasih,
Inilah satu pergumulan doa daripada Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Karena iman percayanya kepada Kristus yang sedemikian luar biasa itu mengingatkan akan kasih Allah yang besar. Maka Paulus tidak pernah henti-hentinya berdoa. Tentunya demikian juga ketika saya melihat perjalanan hidup saudara beriman kepada Kristus dengan tepat dan benar, maka saya pun bersyukur kepada Tuhan. Saya terus memuji memuliakan Allah melalui kehidupan saudara. Bahkan berdoa terus melalui doa itulah. Kiranya saudara semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan selalu diberikan roh hikmat yang akan membawa kepada kemenangan. Dikatakan dan wahyu, kata lain adalah penyataan. Bagaimana roh Allah menyatakan diri dalam hidup saudara dengan kemenangan yang gilang gemilang. Menyatakan diri dengan kesehatan yang luar biasa yang disebut kesembuhan ilahi. Menyatakan diri lewat mujizat, menyatakan diri dengan berbagai bentuk penyataan lainnya. Wahyu, penyataan. Dan juga dikatakan supaya menjadikan mata hatimu terang. Apa maksudnya? Mata hati yang terang, ada pengungkapan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dimanipulasi. Ada pengungkapan yang transparan, yang terang benderang. Sehingga hidup saudara penuh dengan pengharapan yang besar. Dan hari ini saya percaya pengharapan itu akan berubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Karenanya saudara, sebagai pribadi yang didiami oleh Roh Allah, firman Allah mengatakan dalam Korintus, tidakkah kamu tahu bahwa dirimu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam hidup saudara. Maka saudara, tanda-tanda ini harus nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Perhatikan baik-baik firman Allah. Saya akan bacakan untuk saudara Efesus pasal yang keempat. Karena saudara telah dipersiapkan secara luar biasa. Pasal 4 Efesus ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Sekali lagi kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Demikian tentunya pada pagi hari ini saya juga mengingatkan kembali, wahai KKS, wahai keluarga besar KKS yang percaya akan Kristus Yesus Tuhan, yang hidupnya telah didiami oleh Roh Kudus. Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara diingatkan dengan tegas. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, roh, hati saudara, pikiran, jiwa. Maka saya percaya KKS yang sungguh-sungguh takut akan Allah, pribadi-pribadi yang sungguh takut akan Tuhan, rohnya, hatinya bersih, pikirannya bersih, jernih. Allah menyatakan diri dalam hidup saudara. Allah membaharui pikiran saudara sehingga kita tidak pernah sempat berpikir yang sia-sia. Pikiran kita adalah pikiran yang konstruktif. Pikiran kita adalah pikiran yang positif. Pikiran kita adalah pikiran yang mencari kerajaan Allah. Memikirkan perkara yang di atas. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maka saudara, saya mau mengingatkan orang yang didiami Roh Kudus. Kalau saudara merasa didiami Roh Kudus, katakan amin. Kalau saudara semua dimanapun berada, baik yang di Solo, Denpasar, di Bandung, hari ini mendengar kalimat yang sama. Kalau saudara hari ini merasa ada sesuatu ganjalan dalam hati, cepat bereskan. Jangan dibiarkan iblis masuk. Jangan beri kesempatan kepada iblis, karena dia akan menggoncang hidup saudara. Mari saudara kita selesaikan. Ayat berikutnya dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala apa saudara? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah disimpan baik-baik. Hendaklah apa? Semua katakan yang dimanapun saudara berada, katakan dalam mulut saudara dengan suara yang keras, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini clear, selesai. Luar biasa. Mimpi menjadi pemenang, kalau ini masih ada, nggak akan pernah jadi pemenang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara melihat pasangan hidupmu salah, mari kita lepaskan pengampunan. Saudara melihat orang tuamu salah, mari kita lepaskan pengampunan. Saudara melihat anak-anakmu melakukan sesuatu yang membuat engkau kecewa, menjadi marah, mari lepaskan pengampunan. Karena saya percaya ketika saudara melepaskan pengampunan, kasih karunia Allah sedang berlangsung dan sedang melakukan karya besar. Ia sedang menyatakan dirinya. Dan pasti rekonsiliasi pemulihan itu akan terjadi secara luar biasa. Oleh sebab itu mari saudara, Roh Allah jangan dibatasi, jangan didikte, jangan diatur oleh kita. Dia punya otoritas sendiri, dia punya cara sendiri untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih, semua ini hanya bisa terrealisasi. KKS yang saya bahagiakan, yang saya banggakan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan seterusnya, hal yang buruk tadi bisa benar-benar terrealisasi apabila saudara memperhatikan firman. Maka saudara, gak sia-sia Tuhan memperlengkapi hidup saudara dan saya secara alkitabiah ditulis dengan gamblang. Saudara, pasal yang sama tadi, ayat pasal 4 tadi saudara, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di antara 5 jawatan ini, paling tidak pada saat ini saya mau katakan ada gembala. Gembala-gembala kecil ini ditaruh oleh Allah. Ada hamba Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan untuk menjaga hidup saudara, memperlengkapi hidup saudara. Kalimat berikutnya dikatakan begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa saudara. Maka saya hari ini sedang merenungkan dan sedang sangat meratap kepada Tuhan. Mengapa Tuhan banyak umatmu tidak mau digembalakan dengan baik dan benar? Maka kita lihat di luar sana. Kita tinjau kembali. Sudahkah saudara digembalakan? Dan kalau saudara digembalakan, maka segala perilaku yang buruk pasti tidak ada.
Tapi kalau saudara masih melakukan hal yang aneh-aneh, yang segala namanya bentuk kejahatan, kegeraman, kepahitan, dan seterusnya tadi, berarti saudara tidak digembalakan karena tidak pernah muncul dari mulut seorang hamba Tuhan untuk menanamkan kebencian, kemarahan, bahkan kepahitan, dan seterusnya. Tidak mungkin diajarkan seperti itu. Itu sebabnya saudara, semua ini dilakukan oleh Allah secara luar biasa. 5 jawatan diantaranya penggembalaan. Ada seorang gembala yang ditaruh dalam hidup saudara guna memperlengkapi saudara. Sampai apa saudara? Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, barulah kalau saudara hidup seperti yang dimaksudkan, maka kitab Roma tadi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tadi, baru bisa kita amini. Siapakah yang akan bisa memisahkan kita? Apakah penindasan? Apakah kesesakan? Bahkan apakah penganiayaan atau kelaparan? Ketelanjangan pengertiannya saudara tidak lagi berdaya apa-apa. Sekalipun saudara berhadapkan bahaya, bahkan pedang, terancam nyawa saudara. Sekali-kali kita tidak dapat terpisahkan dari kasih Kristus. Amin. Baru ini terjadi. Baru saudara bisa mengatakan lebih daripada pemenang. Maka saya mau sangat berharap, saya mau dan rindu sekali KKS pada momen peringatan turunnya Roh Kudus tahun ini. Jadikanlah satu peristiwa yang baru, momen yang baru untuk saudara kelak mengukir sebuah perjalanan hidup yang baru. Jangan buang energimu dengan hal yang sia-sia. Jangan gunakan pikiran jiwamu untuk perkara-perkara daging, duniawi. Mari kita mau tanamkan mulai hari ini. Yang kemarin sudahlah lewat, jangan dipusingkan lagi. Mulai hari ini mari kita punya statement, kita punya keputusan untuk merestorasi, untuk memperbaiki semua cara hidup yang salah. Dan kalau saudara melihat saudaramu, keluargamu, sahabatmu, temanmu sudah telanjur berbuat salah, apa yang harus engkau buat? Apakah saudara akan berdiam? Tidak, saudara tetap sampaikan. Dan kalau sudah disampaikan tetap tidak bisa diterima, jangan marah. Sekalipun orang itu berjasa dalam hidupmu, jangan marah. Tetapi saudara berdoa pada Tuhan. Kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya, amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah satu kebenaran yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Roh Kudus menjadi jaminan buat saudara dan saya di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ayat penutup dikatakan Efesus pasal yang pertama tadi saudara, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu saudara? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya saudara dalam keselamatan. Efesus 4 tadi dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan ketika saudara perfect dalam iman, sempurna dalam iman, saya percaya dengan ada note, ada catatan, ada peringatan, ada dorongan dari penggembalaan yang ada, saya percaya manusia baru dalam Kristus, segala yang buruk, semua yang jahat tadi akan berlalu dengan semudah itu. Tetapi kalau setiap orang berbantah,
Setiap orang terus berkilah, bahkan berasumsi seolah-olah dirinya adalah yang paling benar. Ini tanda-tanda bahwa saudara sedang keluar dari bingkainya Allah. Saudara, biarkan orang mau bicara apa tentang iman saudara. Biarkan mereka akan menilai iman saudara. Apakah saudara mungkin dinilai ini sesat? Biarkan. Saudara pokoknya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kerjakan, lakukan dengan sungguh hati tanpa keberatan apapun. Maka saya percaya Roh Kudus yang diam dalam diri saudara akan menyatakan diri, akan memberikan pewahyuan, akan memberikan hikmat, bahkan membuat mata hati saudara terang. Bahkan oleh karena tekanan seperti itu membuat saudara makin cerdas, makin pintar. Dan orang akan dipermalukan karena sikap yang benar dari dalam hidup saudara. Karenanya sekali lagi muliakanlah Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Pada saat ini yang sakit, pastikan oleh jamahan daripada tangan Tuhan, saudara telah menjadi sembuh. Hari ini saudara yang putus asa, pastikan bahwa firman Allah, roh penghibur, roh penolong itu yang ada dalam diri saudara, akan memberikan satu harapan yang baru. Dan harapan itu akan direalisasikan menjadi sebuah kenyataan yang kita kenal dengan nama kemenangan. Roh Kudus beri kemenangan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, sebentar saya akan berdoa secara khusus. Biarlah lawatan Allah turun bagi saudara dimanapun saudara berada. Bagi saudara yang sakit, sementara saya berdoa, saudara angkat tangan nanti. Saudara letakkan tanganmu di bagian badan yang sakit. Kalau engkau sakit jiwamu, letakkan di dadamu. Kalau engkau sakit pikiranmu, pening dan seterusnya, tidak mampu berpikir dengan jernih, letakkan di dahimu dan seterusnya penyakit apapun. Saudara percaya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Haleluya. Haleluya. Pemuji-pemusik silakan boleh ada di tempat. Terima kasih Bapa. Sikarala mata kayasa karala basyukutuku rebata kayasa. Irala bata kayaso karala bata kayasana. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya dalam hidup saudara. Haleluya. Saya bukan penyembuh, tapi Yesus Kristus Tuhan itulah penyembuh. Roh Kuduslah yang memberikan kesembuhan ilahi dalam hidup saudara. Karena saat ini pandang wajah Tuhan. Mari saudara, kita bawa diri kita dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita lantunkan pujian ini sebentar dan kemudian saya akan berdoa. Saudara siapkan hati untuk menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Apapun persoalan saudara, bawa kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Berhembuslah. Kami dengan minyak
katakan urapilah. Haleluya. Jesus. Oriala mata kaya sakara masana. Mata karala mata kaya sakara masana. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Dicurahkan. Dicurahkan di tempat. Oh, haleluya. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kiraralamasane umaradakaya ralamasana. Haleluya. Kiaralamasyata karapotokayase kinarapatakayasa. Bapak, Engkau melihat setiap hati yang sedang tertuju kepadamu. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Urapilah mereka Tuhan. Urapi tangan-tangan mereka yang terangkat saat ini. Dan sebentar mereka boleh meletakkan tangannya pada tempat yang sakit, tempat-tempat yang bermasalah. Karenanya kami minta saat ini urapan yang baru turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan dari tempat tinggi boleh turun atas engkau. Dan biarlah saat ini kekuatan yang baru turun atasmu. Firman Allah mengingatkan kepada kita tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan meletakkan tangan pada orang sakit dan menjadi sembuh karenanya. Urapan-Mu Tuhan memulihkan mereka. Saudara yang saya kasihi, angkatlah tinggi-tinggi tangan saudara. Horipata kata karala bata kaya sakara lama. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini letakkanlah tangan saudara di tempat di mana engkau sakit. Engkau punya masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Urapan yang baru boleh melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan yang tidak daripada Allah ini. Sakit penyakit dilepaskan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua beban yang berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pikiran yang salah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang merancangkan kejahatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karenanya. Urapan-Mu turun atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapan-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam kemenangan. Hidup berkemenangan. Lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah telah dikuatkan. Yang sakit telah disembuhkan. Bahkan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Mereka yang kesulitan keuangan Tuhan Engkau yang memulihkan. Sehingga tidak ada lagi Tuhan belalang-belalang pelahap yang menghabiskan akan berkat. Tetapi mereka boleh diberkati secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi jadi bimbang. Mereka tidak jadi bingung. Mereka tidak lagi cemas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan umat-Mu. Darah anak domba Allah memeteraikan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karenanya. Demikian juga Tuhan, sebentar kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Meteraikan bagi setiap kami Tuhan. Inilah janji Allah kepada setiap kami. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia akan hidup selama-lamanya. Oleh karenanya Tuhan, saat ini hamba mengucap syukur akan roti dan air anggur ini.